yang pembicara pertama tadi mesti koreksi langsung ini. Jadi bukan waktu dan tempat saya persilahkan, kepada Bapak saya persilahkan. Nah, ini yang benar. Langsung latihan. Ya. Baik, terima kasih saudara-saudariku. Saya senang sekali berjumpa dengan Anda melalui media Zoom meeting ini untuk berbagi apa yang selama ini saya geluti. Banyak orang mengatakan Romo Abah sekarang YouTuber. Saya awalnya sebenarnya tidak merancang diri saya untuk menjadi YouTuber. Saya seorang pastor yang ditugaskan untuk melayani dari tempat satu ke tempat yang lain, dan sekarang berujung di sebuah paroki pedesaan, paroki yang baru muncul, baru 1 tahun, dan saya ada di sini untuk mengawali paroki baru ini sebagai juga imam baru. Nah, Anda sudah kenal saya di media YouTube, saya Romo Abah, MSC, Yohanes Susanto, MSC, panggilannya Romo Abah. Saya dari Flores Timur, orang Larantuka, ayah saya, dan ibu saya dari Mojokerto, Jawa Timur. Dulunya seorang Muslim, lalu kemudian menjadi seorang Katolik karena menikah dengan ayah saya. Nah, saya diminta untuk bersharing atau membagikan kiat-kiat untuk menjadi seorang YouTuber rohani. Sejujurnya, Bapak Ibu, saudara-saudariku, di sini juga saya lihat tadi ada Romo Firmus, itu konfrater saya, konfrater MSC, Romo Firmus, selamat bergabung. Nah, saya sebenarnya tidak mempunyai kecakapan tersendiri atau bekal khusus untuk menjadi seorang YouTuber seperti yang sekarang terlihat. Saya adalah orang yang sangat nekat saja sebenarnya. Nekat itu karena berlatar belakang tertentu, ya. Nanti akan saya bagikan latar belakang itu. Saya menggunakan nama channel Romon Deso karena memang sejujurnya saya orang dari segi pengetahuan, dari segi latar belakang keluarga, dari segi tempat tinggal sekarang, sungguh Deso yang sebenarnya. Jadi ini bukan sekedar akronim atau sekedar peristilahan, tapi memang seperti itu saya. Jadi nanti kalau dalam penyajian, dalam ngobrol-ngobrol, terlihat kekampungan saya, ya memang itu aslinya. Baik, saya mau bagikan screen saya sebentar, saya akan cari. Sebentar, saudara-saudari. Ya, ini saya sudah ketemu. Baik. Apakah bisa melihat tayangan saya? Mohon satu orang menjawab. Bisa ngomong sudah. Oke, baik. Terima kasih. Saya memberi judul menjadi pewarta digital. Ya. Saya bersyukur tadi Bapak pemateri pertama, mohon maaf saya belum kenal persis nama panggilannya siapa, menyajikan hal yang saya tidak akan obrolkan di sini, begitu. Saya sangat tertarik dengan kalimat from nothing to something tadi. Ini penting sekali untuk seorang pewarta, untuk seorang wartawan, untuk seorang yang ingin mempresentasikan sesuatu. Seringkali orang mengatakan YouTuber rohani itu nggak laku. Ya. Maksudnya, kita bisa dapat apa dari situ? Kalau mau mengupas orang lain, menelanjangi orang lain, ya mohon maaf, ada banyak YouTuber yang juga seperti itu, YouTuber rohani, YouTuber agama, yang isinya bukan mengungkapkan tentang kekristenan itu bagaimana, tetapi justru yang musuh-musuh Kristen yang lebih banyak diolah. Nah, kita arahnya tidak akan ke situ. Tapi bagaimana mengolah sesuatu yang kelihatannya sepele, yang kalau kita misalnya baca Injil cuma sambil lalu saja begitu. Tapi menyajikan sesuatu yang seringkali sambil lalu menjadi sebuah sajian yang enak dan orang mengatakan, oh ini toh isinya. Nah, itu kita. Kita di situ. Jadi terima kasih sekali tadi Bapak pemateri yang memberikan satu rumusan yang sangat singkat bagaimana kita bisa menyajikan from nothing to something begitu. Jadi kemampuan untuk menggali lebih dalam terhadap sebuah kisah, sebuah cerita, sebuah fakta yang bagi orang biasa tetapi menjadi sebuah sajian yang luar biasa. Misalnya mandi di sungai yang kemarin, nanti tolong subscribe channel Paroki Surian ya. Saya mandi di sungai bersama anak-anak. Nah, mandi itu hal biasa, tetapi bagaimana menyajikan pengalaman yang biasa ini menjadi sebuah hal yang menginspirasi bagi orang, ini fungsi kita, ini fungsi pewarta. Yang dalam cerita ini, materi ini saya sebut pewarta digital. Nah, baik saudara-saudari, saya tadi katakan, saya bukan
bermaksud untuk ngetop ya. Ini ada pertanyaan, apa yang mendorong saya? Saya sejatinya eh, bukan untuk mau ngetop gitu ya, bukan untuk mau menjual tampang saya yang kayak gini. Saya tidak punya latar belakang keilmuan seperti banyak teman-teman Romo yang lain. Saya hanya ditabiskan sebagai imam, latar belakang filsafat teologi, dan selesai. Saya tidak punya latar belakang tambahan. Tetapi saya suka membaca. Ini. Saya suka membaca, saya tertarik untuk menggeluti hal-hal yang bagi saya membuat saya penasaran ketika Yesus ngomong begini di Injil misalnya, kenapa begini, kenapa begitu. Nah, itu rasa penasaran itu yang menjadi bahan refleksi permenungan yang akhirnya saya bagikan. Ini yang tadi Bapak bilang from nothing to something. Nah, mungkin terlalu sombong kalau saya mengatakan begini. Saya seperti merasakan kehausan orang-orang. Ya. Mohon maaf sekali, bukan maksud saya meninggikan diri, sekali lagi mohon maaf, saya termasuk dalam kelompok orang-orang yang tidak puas. Ini, tidak puas dengan apa? Saya mengikuti banyak ekaristi, banyak khotbah, tapi kadang-kadang tidak semua pengkhotbah itu menyampaikan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh umat. Karena itu ada istilah tempat paling enak untuk tidur itu di gereja dan sebagainya. Ya. Nah, saya berada dalam kelompok itu dan saya membaca kehausan umat dan saya bertanya apa yang bisa saya lakukan sebagai imam supaya umat itu menemukan hal-hal yang sebetulnya selama ini jarang untuk ditemukan. Umat merasakan hal-hal yang jarang dirasakan. Umat memahami hal-hal yang mungkin sulit atau tidak pernah uh, serius untuk dipahami. Ini yang mendorong saya sebenarnya, akhirnya saya terjun di dunia katekese digital. Nah, saudara-saudari, saya memulai YouTube ini pada umur 33 tahun. Masuk ke 30, usia 32 tahun lah saya masuk. Itu umur-umur di mana orang mulai mempertanyakan makna hidupnya. Yesus itu kan berkarya ketika umur 30 tahun. Ya. Di umur 30 tahun itu masa di mana pemuda atau manusia cukup matang untuk melihat masa lalunya dan mengharapkan masa depannya. Nah, saya di sini pada umur-umur ini, umur 30 tahun kemarin, saya berefleksi, kita menemukan makna hidup bukan dari apa yang kita dapatkan, tapi dari apa yang aku berikan atau aku persembahkan. Saya merasa tidak cukup hanya dengan misa berkhotbah. Ya, itu awal mulanya. Dan saya ingin mempersembahkan lebih dari apa yang saya percaya ini anugerah begitu. Saya percaya ini anugerah dan saya ingin lebih daripada ini. Ini menjadi energi yang saya mau bagikan untuk saudara-saudari. Kalau nanti kita tertarik untuk menjadi pewarta rohani, mulai dari sini, motivasinya. Ya. Aku ingin mempersembahkan sesuatu, karena hidup itu tidak cukup bermakna hanya dengan mendapatkan banyak, tetapi dengan mempersembahkan banyak. Kemudian, orang akan mengalami krisis identitas terjadi itu kalau kita berhenti mempersembahkan diri. Benar, ini benar. Saya mengantisipasi hal ini. Saya hidup tanpa istri, karena itu saya akan mengalami krisis panggilan saya misalnya, kalau saya tidak menemukan batu dasar yang membuat saya bergerak. Begitu. Ya, mohon maaf kalau ini banyak sharingnya, tapi semoga menangkap nanti kira-kira kalau Bapak Ibu menjadi YouTuber atau menjadi wartawan rohani dan sebagainya, latar belakangnya harus jelas dulu. Kita mesti punya kerinduan untuk mempersembahkan hidup, mempersembahkan talenta, mempersembahkan pemikiran, mempersembahkan kebenaran-kebenaran, gagasan-gagasan kita dalam jalur yang tepat. Kalau kita berhenti mempersembahkan diri, kita akan tiba pada titik krisis. Banyak seperti itu. Ada banyak cerita romo-romo mengalami krisis, biarawan-biarawati mengalami krisis, orang hidup berkeluarga mengalami krisis, karena dia berhenti untuk mempersembahkan dirinya. Nah, selanjutnya, ini, semua berawal dari pertanyaan mengapa. Ya. Kalau hidup tak pernah ditanyakan, maka kita juga nggak pernah akan mampu melakukan sesuatu.
Memang kalau kita rekoleksi atau retret, kita diminta untuk menjawab pertanyaan, tetapi kita jarang diminta untuk membuat pertanyaan. Hidup itu adalah rangkaian waktu di mana kita mesti membuat pertanyaan. Nah, dan jawaban itu kita temukan ketika kita mampu menciptakan pertanyaan. Nah, saya pribadi selama perjalanan menjadi seorang imam di 4 tahun ini, ada banyak pertanyaan-pertanyaan itu. Dan menjawab pertanyaan itulah salah satu bentuknya yang Anda lihat sekarang, katekese digital. Saya percaya cinta akan gereja, atau cintalah pada umumnya, akan mendorong kita mencari dan menemukan banyak hal. Bahkan hal-hal yang tidak kita duga sebelumnya. Kita tidak mungkin akan menjadi, saya dalam konteks cerita YouTuber rohani ini, kita tidak mungkin akan menjadi YouTuber rohani Katolik kalau kita tidak punya cinta akan gereja Katolik. Ya, mungkin akan muncul, tapi 1-2 waktu kemudian berhenti. Ya, bisa jadi begitu. Tetapi kalau sesuatu dilandasi dengan cinta, ini akan menciptakan konsistensi. Tapi kalau tidak, itu hanya cari panggung. Begitu. Sesuatu mesti diawali dengan cinta, supaya ada konsistensi di sana. Ya. Saya orang suka main biola, itu biola agak sukar untuk jari-jari ini. Kalau saya tidak sungguh mencintai biola ini, saya tidak mungkin akan cukup konsisten mengatur interval jari-jari saya di dawai-dawai biola itu. Cintalah yang membuat kemudian kita kreatif, cinta juga yang kemudian membuat kita bisa konsisten. Seorang pewarta itu memerlukan konsistensi. Nah, ini, cinta mendorong kita untuk kreatif. Termasuk menjadi YouTuber adalah bagian kreatif dan itu wujud dari cinta. Cinta akan gereja. Saya mencintai gereja Katolik, saya mencintai imamat saya, dan cinta ini yang mendorong saya untuk keluar. Demikian juga dengan saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian, cinta akan gereja itu mendorong kita untuk menemukan banyak hal. Ya. Salah satunya, YouTuber itu salah satu kecil saja, tapi banyak hal yang bisa terjadi yang diawali oleh cinta. Cintalah yang mendorong kita untuk kreatif. Ukuran dari orang itu mencintai atau tidak, itu terlihat dari apakah dia cukup kreatif atau tidak. Kalau hidupnya monoton, hanya terima apa adanya, yang penting ya begini aja lah, bernafas cukuplah, itu berarti orang tak punya cinta yang sungguh-sungguh. Seorang suami yang mencintai istrinya, kok saya jadi menggurui. Ya. Seorang suami yang mencintai istrinya, dia akan kreatif untuk mengatur bagaimana supaya hubungan itu lestari. Tapi kalau kreativitas tidak terlihat dalam sebuah hubungan, maka terlihat di sana cinta itu sebetulnya mulai perlu untuk dipertanyakan. Yang kedua, apa yang menarik saya? Atau mungkin nanti ini juga bisa menjadi pertanyaan untuk Bapak Ibu, apa yang menarik untuk terjun ke sini? Ya. Pertama ini, kita berhadapan dengan situasi sosial hidup beragama. Ya. Kepentingan kita untuk memasuki dunia katekesi digital ini, meskipun sebenarnya saya tidak tahu apa saya terlambat, atau mungkin kita semua terlambat. Begitu. Untuk berwarta di dunia digital, saya pikir kita hampir semua terlambat. Komsos-komsos di paroki-paroki, bahkan di keuskupan, itu baru booming itu kurang lebih 1-2 tahun terakhir. Sebelumnya tidak terlalu terlihat. Kalau mencari referensi Katolik di dalam media sosial, YouTube, agak kurang. Nanti muncul rame itu ketika mulai pandemi ini. Ya kadang-kadang kita bisa melihat anugerah di dalam wabah. Nah, di dalam hidup sosial beragama kita bisa melihat ini, kenyataan, ada pembodohan dan ada penipuan publik di sana. Banyak sekali. Ya. Kadang-kadang, kebanyakan kita, khususnya yang Katolik ya, teman-teman kita yang Protestan lebih atraktif, dia mereka lebih lebih cepat menanggapi. Kita kadang-kadang, ya sudahlah biarkan aja untuk apa. Tapi lama-lama dibiarkan, itu justru mesti akan terlihat orang akan terbiasa, jangan sampai itu yang benar. Itu kalau kesalahan yang diulang-ulang itu malah menjadi kebenaran gitu kan menurut teorinya Adolf Hitler. Nah, karena itu kita perlu tampil di sini. Ya, kita perlu tampil agar kesalahan itu yang diulang-ulang yang pelan-pelan menjadi kebenaran itu ada kita bisa counter di sana. Kita juga melihat dalam hidup sosial kita ajaran-ajaran Kristen non-Katolik. Saya kemarin kemarin dulu Zoom dengan salah satu kelompok doa dan saya katakan
Iman Katolik itu banyak terkontaminasi sekarang. Ini banyak terkontaminasi. Saya kritik kemarin tuh tentang lagu Waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, itu pasti yang terbaik untukku. Omong kosong. Mana mungkin seperti itu? Saya katakan di sana hati-hati. Jangan sampai eh, kita terkontaminasi dengan ajaran-ajaran, dengan syair-syair lagu yang sebenarnya tidak Katolik. Karena itu eh, gereja mengatakan, Katolik mengatakan, jangan sembarang pakai lagu kalau misa. Ini poinnya. Kita sering terkontaminasi di sana. Orang sedikit-sedikit, oh ini Tuhan izinkan, Tuhan izinkan. Tidak. Nanti tentang hal ini bisa dilihat di YouTube saya akan upload materi kemarin. Nah, hal-hal ini yang kemudian membuat saya tertarik untuk terlibat di dalamnya lebih serius. Tentang teknologi juga, bagaimana layar sentuh membuat umat beriman terdorong untuk menyentuh jiwa mereka sendiri. Layar sentuh, HP, itu kemudian membuat Romo itu sulit menyentuh lagi, begitu. Kalau dulu masih bisa menyentuh orang, maksudnya kita bisa berjumpa dan sebagainya. Tetapi adanya komunikasi gadget membuat orang menjadi sulit untuk kita sentuh. Mereka sibuk dengan dunianya sendiri. Dan bagaimana layar sentuh yang mereka sedang pegang, itu bisa membuat mereka terdorong untuk menyentuh jiwa mereka sendiri. Disinilah pintu masuk bagi kita ke media sosial, entah melalui tulisan-tulisan online ataupun melalui audio visual. Touchscreen to sacred touch. Bagaimana layar sentuh itu sampai kepada bisa membuat menjadi sentuhan kudus di sana. Nah, selanjutnya saudara-saudari, apa hal-hal yang perlu untuk kita antisipasi sehubungan dengan menjadi pewarta ini? Ya. Pertama, gimana sih? Nah, komentar negatif. Jangan kaget, Bapak Ibu, ketika nanti muncul. Orang akan mengatakan pertama-tama, ikut-ikutan kamu. Itu. Jangan kaget dengan ini. Serangan paling nggak enak itu muncul justru dari komunitas kita sendiri. Ini perlu untuk disadari. Kalau muncul komentar itu dari orang-orang di luar kelompok kita, ya, kita mungkin masih bisa terima. Tapi kadang-kadang yang sulit untuk kita hadapi adalah komentar yang muncul dari kelompok kita sendiri. Kelompok di dalam yang seringkali kemudian meruntuhkan. Ini fakta, begitu. Jadi bersiap-siaplah untuk ini. Yang kedua, mengenai kejenuhan. Ini kita akan didera juga oleh kejenuhan. Saya jujur, berapa ratus konten yang sudah saya upload, kadang-kadang membuat saya tiba pada titik, apalagi ya, kayak, mungkin cukup, dan sebagainya. Akan tiba pada titik itu. Kejenuhan. Berhadapan dengan komentar negatif, oke, kita masih semangat. Semakin dinilai negatif, kita semakin semangat. Ya. Tetapi, tantangan selanjutnya adalah dari diri kita sendiri, yaitu mengenai kejenuhan. Mulai kita merasa, untuk apa sih semua ini, nanti akhirnya bagaimana, dan sebagainya. Ini pengalaman saya pribadi, karena apa? Karena saya tidak mengambil keuntungan apapun dari YouTube saya. Itu. Bapak Ibu mungkin mencermati atau mungkin tidak, saya tidak tahu. Saya tidak mengiklankan pewartaan saya. Saya tidak mengiklankan satupun konten di dalam YouTube saya. Sehingga saya tidak mendapat penghasilan apapun. Kenapa demikian? Bukan saya mengajak Anda untuk ikut-ikutan. Saya merasa ketika saya mengkritik pihak lain, ketika saya mengkritik teologi lain, saya tidak mau itu dijadikan sumber keuangan saya. Saya tidak mau kritik membuat saya mendapatkan uang, begitu. Saya punya motivasi. Biarlah itu menjadi persembahan saya, kalaupun ini benar, ya saya akan dapatlah dari hal lain, begitu. Tapi kalau tidak benar, toh saya tidak mengambil keuntungan di dalamnya. Karena itu, atas dua antisipasi kita ini, komentar negatif dan kejenuhan, ini yang kita perlukan. Ini kata-kata dari Mary Riana. Orang yang punya mimpi besar, dia harus memiliki hati besar. Ini Bapak Ibu. Jangan baru dikritik sedikit langsung lapuk. Baru ditantang sedikit langsung loyo. Tidak. Kalau kita memang sungguh-sungguh mempunyai mimpi besar, kita harus juga memiliki hati besar. Ini mungkin perlu untuk dicatat baik-baik untuk kita, bagi para pewarta, katekis, bagi orang-orang yang memang mempunyai mimpi untuk mencintai gereja,
dia harus memiliki hati besar. Seperti Kristus, digosipkan, dibilang gila oleh keluarganya sendiri, dia sudah tidak waras, dibilang kerasukan setan, dan sebagainya. Tetapi dia punya visi kerajaan Allah yang disertai juga dengan hati yang besar. Nah, selanjutnya, hal yang perlu diantisipasi adalah konsistensi atas konten. Nah, ini perlu. Kita perlu mencari minat kita, atau kalau misalnya YouTube ya, ini pengalaman saya pribadi, saya tidak akan saya tidak akan menyisipkan konten-konten yang meracuni konsistensi saya dalam YouTube itu. Ya, saya bisa masukkan jalan-jalan, bisa begini. Tapi nanti jadi orang sebetulnya fokusnya mana begitu. Ya, saya ingin konsisten. Kalau dari diri saya sendiri dalam ber-YouTube, saya mau konsisten. Dari materi pertama saya, ada beberapa kali saya menyanyi sebagai selingan, tetapi isinya lebih tentang pewartaan terus begitu. Pewartaan terus. Sehingga kalau begini, orang akan bisa menjadikan kita sebagai rujukan. Kalau ingin menikmati refleksi, pergi ke channel A. Kalau ingin menikmati apologetik yang bernuansa ilmiah, pergi ke channel ini. Nah, seperti itu. Supaya kita punya brand. Kita punya punya judul tersendiri atas tampilan kita. Nah, ini yang saya perjuangkan. Saya tidak tahu apakah ini memang nanti dalam teknik jurnalistik, apakah itu masuk dalam teori atau ini hanya asumsi saya sendiri. Nanti mungkin bisa didiskusikan. Bapak pemateri pertama nanti mungkin bisa mengkomentari hal ini. Dan yang keempat, antisipasinya, jangan membiarkan diri terpancing dengan keadaan. Jangan membiarkan diri terpancing dengan keadaan. Ada banyak hal yang bisa kita tanggapi dan komentari, yang memang isinya terlihat rohani, terlihat Katolik, tetapi hati-hati karena nanti kita justru akan mewartakan kebencian daripada mewartakan cinta kasih. Ya, saya pernah mengungkapkan dalam salah satu channel, salah satu konten, saya mengkritik sebenarnya secara halus channel-channel Kristen yang lebih banyak menyoroti hal-hal negatif dari teman-teman yang Muslim. Ya. Kita bisa mengomentari hal negatif tanpa harus menelanjangi mereka. Itu bisa. Katolik tidak boleh ke situ. Nah, Bapak Ibu yang mendengar atau yang ikut dalam seminar ini, mari kita jangan membiarkan diri terpancing. Atau konten kita sebetulnya bermuatan emosi, itu jangan. Konten kita harus bersih, netral dari emosi-emosi kita. Jangan cepat-cepat membuat konten karena sakit hati dengan aksi tertentu. Jangan cepat-cepat membuat konten karena ini. Jadi, jangan libatkan emosi pribadi di dalam kontenmu atau dalam konten kita. Biarkan netral. Sehingga konten kita tidak menjadi konten yang tendensius atau konten yang menghakimi dan lain sebagainya. Baik, nah ini catatan. Kalau konten YouTube kita bernuansa apologetika misalnya, ini salah satu bentuk konten, maka apologetika kita harus berisi pewartaan Kristus, bukan pembelaan diri, apalagi sampai menelanjangi atau mempermalukan pihak lain. Ini, ya. Saya sedih sebenarnya orang-orang yang atau sebetulnya punya kemampuan public speaking yang bagus, punya kemampuan pewartaan yang menarik, tapi sayang diisi dengan justru menertawakan pihak lain, menertawakan ini dan sebagainya. Saya berjuang untuk itu meskipun saya sebagai anak muda gatal untuk membuat hal-hal seperti itu. Penonton saya cukuplah banyak dibanding dengan lain, terlalu sedikit, tapi untuk saya bolehlah begitu. Dan saya bisa menggunakan mereka meracuni penonton saya untuk mendukung saya. Tetapi ujung-ujungnya untuk apa? Ya, begitu. Kalaupun saya ingin berapologetika, saya akan lebih mengungkapkan sisi Kristus daripada iblis. Ini penting. Ya. Apologetika kita harus berfokus pada Kristus dan bukan berfokus kepada iblisnya. Jangan sampai kita fokus mewartakan keburukan setan dan kita malah gagal mewartakan visi Kristus. Nah ini. Kita unggul gereja Katolik itu lumayan bagus dalam pewartaan karena kita konsisten di sini. Saya ingin kita menjaga konsistensi pewartaan yang seperti ini.
Mari tidak terjebak ya. Saya ingin sebenarnya hal-hal seperti ini disadari oleh semakin banyak YouTuber, sehingga baik Kristen maupun baik Katolik maupun non-Katolik, kita sama-sama sebagai murid-murid Yesus, sebagai orang-orang Kristen. Ada banyak teknik dan cara untuk mengcounter, untuk mengklarifikasi tanpa harus menelanjangi. Begitu. Jangan kita terjebak seperti dulu Abdul Somad. Menjawab pertanyaan dengan cara menjelekkan. Yang saya menjadi booming gara-gara menanggapi itu. Salib Kristus itu, ini, salib adalah jin kafir misalnya. Nah, itu tidak benar. Ya. Jangan membuat orang mencintai agama kita dengan cara membenci agama lain. Ini. Baik, ada yang bertanya bagaimana cara buat YouTube. Nanti akan sampai ke situ. Kemudian, apa yang harus saya pahami, atau apa yang harus teman-teman, saudara-saudari pahami? Ini, to the point. Tadi Bapak pembicara pertama katakan, jangan bertele-tele. Nah, ini untuk menjawab satu pertanyaan tadi yang muncul di screen saya, bagaimana membuat YouTube. Teknik buat YouTube gampang, punya akun Google dulu, dan tinggal buat channel saya, kan begitu. Nanti bisa cari-carilah di browsing di Google cara membuat YouTube sama dengan cara buat Facebook, dan sebagainya. Tetapi kontennya yang maksud saya ingin saya ulas di sini, to the point. Jangan terlalu banyak basa-basi. Karena orang akan gampang, kalau 1-2 menit pertama nggak dapat idenya, atau nggak dapat apa ini, dia cepat skip, cari di channel lain, atau cari di video lain. Kan gampang aja, tinggal begini-begini. Touchscreen, begitu. Nggak ada tanggung jawab moral juga untuk, aduh saya rasa berdosa kalau saya nggak habiskan video ini. Nggak ada juga seperti itu. Jadi, bagaimana kita kalau memang ingin didengar, atau gagasan kita sampai to the point. Ini yang menjadi kunci saya punya pewartaan. Sehingga saya menghindari sebisa mungkin untuk tidak terlalu banyak kata pengantar. Bapak Ibu kalau memperhatikan, saya biasanya hanya, saudara-saudari, salam sejahtera bagi kita semua. Ada sebuah perkataan Yesus dalam Injil yang mengatakan begini. Saya bertanya begini, langsung seperti itu. Jadi tidak ada intro-intro macam-macam yang ada beberapa channel lain, mungkin masih belajar, ada kayak tayangan deng dan bola-bola dan sebagainya. Itu nanti menghabiskan kuota bagi yang ingin mendengarkan kita. Ya. To the point. Tolong dicatat, to the point. Selanjutnya, berpikir what people need. Apa yang umat Allah atau orang-orang itu butuhkan. Ini. Apa yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan. Ya. Apa yang dibutuhkan. Jadi, sajikan sesuatu yang memang dibutuhkan untuk orang. Sehingga konten kita menjadi konten yang menarik untuk selalu diikuti. Karena orang akan terpikir bahwa, pasti kalau saya buka, meskipun sekarang saya belum sadar ini kebutuhan saya, tapi saya nonton saya jadi sadar, oh betul, saya sebetulnya butuh ini, begitu. Jadi ada brand, apa yang orang inginkan, butuhkan, itu yang akan terjawab atau akan terpenuhi melalui tayangan kita. Jadi jangan mengulang-ulang sesuatu yang sudah ada sebenarnya, atau yang biasa, misalnya materi tentang cinta kasih, itu bagus sekali, tetapi coba ulas sesuatu yang lebih daripada itu. Misalnya, kenapa kita sulit mencintai? Kenapa cinta kasih itu harus ada pengorbanannya, dan sebagainya. Jadi kalau hanya mewartakan, kita harus mencintai seperti Kristus mencintai, oke, tapi kalau hanya berhenti di situ, tayangan berikut orang akan kurang ikut. Tapi kalau kita selalu menukik ke hal-hal yang pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya digumuli oleh orang, ini yang akan membuat konten kita menjadi konten yang akan dicari. Lalu apa yang harus saya siapkan atau Bapak Ibu siapkan? Atau saudara-saudari siapkan? Tentu ini, perlengkapan seperti kamera, HP, mikrofon. Mikrofon saya kasih huruf kuning di situ. Saya jujur selama menjadi YouTuber itu, saya punya koleksi mikrofon itu banyak sekali. Kenapa? Karena saya tidak puas dengan ini, pindah ke sini. Saya ingin mencari yang ketika orang dengar suara saya jelas, apa kata-kata saya ditangkap dengan baik, tanpa noise, saya tidak perlu teriak-teriak, itu.
Saya sampai sekarang bertahan pakai ini murah sekali, hanya 125.000 saya pesan di online, tapi ternyata setiap orang yang mendengar mereka bilang kata-katanya jelas dan sebagainya. Tidak perlu lihat muka saya pun, tidak masalah, yang penting kata-katanya terdengar. Ini, kalau pewartaan kita mesti hebat di sini. Sampai kita punya kata-kata itu, mikrofon perlu untuk diperhatikan. Yang kedua, mengenai materi yang baik dan benar. Nah, kini ada banyak sumber bacaan iman Katolik yang bisa disajikan, rujukan dan bahan banyak sekali. Ya, sudah muncul semua dalam online, katekismus, bahkan KHK, iman Katolik, macam-macam sudah semua termuat di dalam situs-situs, sehingga sebenarnya tidak ada kata saya tidak tahu atau saya tidak punya bahan dan sebagainya. Hanya orang yang memang tidak mau tahu yang mencari alasan sehingga dia tidak memang sungguh-sungguh tidak tahu. Selanjutnya, saudara-saudari, kreativitas seni dalam editing dan lain-lain. Belajar juga bagaimana lighting-nya, belajar juga bagaimana mengatur background, ya, pengambilan gambar. Ini kamar saya amburadul tapi nggak kelihatan karena saya pakai background hitam. Ini cuma kain saja yang saya gantung di kayu, saya pakai untuk ini, ya. Atau ya bisa membuat modifikasi kreativitas mungkin supaya terlihat lebih menarik. Kalau pembicaraannya lebih ke hal-hal rohani yang berat, itu bagaimana tampilannya juga mesti kita ada punya kreativitas di bidang itu. Jangan ngomong tentang Yesus, tapi di depan background-nya taman kanak-kanak, misalnya, itu tentu nggak bagus. Atau bicara mengenai kita melawan atau menjelaskan iman, tetapi background-nya Donald Bebek atau apa, tidak. Jadi background juga mendukung materi yang kita ingin sajikan. Ya, kita mesti ada di sini. Jadi kita memang perlu untuk mempersiapkan, nggak cuma sekedar nongol. Nah, kalau Romo yang deso ini saja bisa, pasti teman-teman yang lain lebih bisa. Saya jujur terlambat, saudara-saudari. Saya sebagai pastor muda, saya sejak frater, kita tidak diizinkan pakai HP, kita tidak diizinkan pakai laptop, sehingga pengetahuan tentang hal-hal yang bersifat media sosial itu sangat minim, begitu. Padahal kita butuh sekali hal ini. Saya terlambat, saya baru mulai 2 tahun lalu mengikuti pewartaan digital ketika seorang pastor membelikan saya sebuah handphone Samsung A50. Itulah awal mula saya ingin bagaimana saya bisa menghargai pemberian ini dengan cara mempersembahkan dalam bentuk yang lain. Dan saya gunakan untuk membuat YouTube. Ya, itu. Nah, ini juga, bentuklah tim, ini akan lebih baik daripada kerja sendiri, seperti saya. Saya semuanya sendiri. Mulai dari membuat materi, mulai dari pengambilan gambar, harus diulang-ulang, begitu. Ya. Kemudian saya edit sendiri, editnya pakai HP juga, sampai kadang-kadang tidur tengah malam untuk edit-edit, untuk disiarkan besok pagi. Saya hanya menggunakan program di Android, KineMaster. Ya, saya tidak pakai program macam-macam, saya hanya menggunakan program KineMaster, nanti teman-teman bisa cari di Play Store yang belum punya, itu aplikasi editing di Android yang recommended sekali. Ya, lengkap, cukup lengkap, kalau hanya untuk sekedar podcast, lalu ya bicara monolog seperti begini, itu sangat sangat baik. Apalagi kalau punya tim, jadi ada yang buat narasi, ada yang menyajikan, orang yang mungkin presentasinya cari orang yang cukup menarik penampilannya, sehingga orang tertarik untuk lihat tidak hanya wajahnya, tapi juga bobot pembicaraannya, ada tim editingnya. Dengan cara begini, kerja sama tim itu akan lebih meminimalisir kejenuhan. Pasti akan ide-ide lebih banyak daripada kerja sendiri. Ini poin terakhir saya, selanjutnya nanti kita bisa tanya jawab. Berdoalah sebelum mewartakan iman. Nah ini, saya jujur Bapak Ibu, saya sebelum konten saya ambil, saya rekam, saya awali dengan berdoa. Ya, semoga pewartaan saya ini memang menjadi kehendak Allah, bukan cari populer saya sendiri. Semoga apa yang saya wartakan ini tidak tendensius untuk mencemarkan orang lain atau menjelekkan agama sebelah atau kepercayaan sebelah, sungguh-sungguh bermula atau
mengarah kepada Allah saja. Jadi kalau ingin mengawali atau ingin berkiprah di bidang pewartaan digital, jangan pernah lupakan berdoa sebelum mewartakan. Tentang teknik-teknik yang lain mengenai bagaimana cara mengambil gambar, apa semua itu sudah tersaji di YouTube. Banyak sekali, tinggal dicari saja lighting-nya bagaimana, editing-nya bagaimana, mikrofon yang baik yang apa, dan sebagainya. Yang saya sajikan tadi adalah dari segi kitanya, apa yang perlu kita siapkan, energi apa yang kita butuhkan, apa yang perlu kita antisipasi, hal-hal apa yang perlu kita pahami, dan bagaimana settingan kita dalam mewartakan itu. Begitu, saudara-saudari, mari kita diskusi. Saya bersedia untuk kita tanya jawab. Saya akan menjawab sesuai dengan apa yang selama ini saya alami atau saya lakukan. Terima kasih. Terima kasih Romo Aba, luar biasa sekali penjelasannya ya. Dari pertama-tama tentunya kita harus punya motivasi yang benar dulu ya Romo ya. Kemudian sudah itu kita juga harus mencari sumber-sumber atau ajaran yang benar, terutama ajaran Katolik, dan jangan terpancing juga. Nah, Bro Ensi semuanya boleh juga sambil siapkan snack karena Romo Aba akan di sini sampai maghrib ya Romo ya. Karena ini banyak sekali banyak pertanyaan yang masuk Romo. Ini pertanyaan yang pertama dulu nih. Serangan yang ditujukan ke gereja Katolik akhir-akhir ini memprihatinkan, sementara di satu sisi orang muda Katolik rindu untuk memahami sejarah gereja dan bagaimana ajaran-ajaran gereja muncul. Bagaimana tanggapan Romo? Pertanyaan ini dari Pak Stanley, mungkin nanti kalau masih belum jelas Pak Stanley boleh open mic. Terima kasih Romo, silakan. Oke, baik. Benar itu mengenai banyak sekali serangan, banyak sekali tuduhan, ya. Nah, justru karena itulah dibutuhkan kita-kita ini, ya. Tetapi motivasi pertama kita bukan untuk membela diri itu dulu. Jangan kita tampil untuk membela diri, tapi tampillah untuk mengatakan ini wajah kekatolikan yang sebenarnya. Saya sangat percaya gereja kita adalah gereja Kristus. Kita tidak butuh front pembela Katolik. Ya, saya tampil di YouTube bukan sebagai anggota front pembela Katolik, ya, tetapi saya ingin tampil untuk menceritakan pengalaman imanku, kecintaanku, bagaimana gereja Katolik memelukku, bagaimana sejarah Katolik yang sangat manusiawi, yang hancur-hancuran, yang pernah jatuh, yang pernah gelap, itu menjadi gambaran dari perjalanan hidup Kristus sendiri, yang sangat manusiawi, yang pernah dituduh gila. Loh, jangankan gereja Katolik, Yesus aja dituduh gila. Ya, itu keluarganya kan mau mengambil Yesus karena mereka tidak waras lagi. Benar kan, Bapak Ibu? Nah, Yesus aja dituduh gila. Nah, makanya kalau gereja Katolik dituduh sebagai sesat, gereja setan, pausnya itu 666, nggak usah kaget itu dulu, nggak usah kebakaran jenggot. Karena tuduhan itu sudah sejak pendiri kita, Yesus Kristus itu ada, itu pun sudah demikian adanya. Jadi kita jangan menyoroti soal itunya, tapi mari kita mengangkat Kristusnya. Begitu. Nanti persoalan itu akan jadi tidak akan pernah berhenti. Semakin kita tanggapi, akan semakin muncul dia. Karena itu, daripada kita capek untuk membuat konten pembelaan diri, dari lebih baik mari kita dengan penuh suka hati kita menceritakan tentang Tuhan kita. Itu saya punya prinsip. Lelah kita sedikit-sedikit tanggapi ini, Yaya Waloni tabrak anjing tanggapi, lo moindong buat ini tanggapi. Itu enggak perlu. Itu hanya menunjukkan kekanak-kanakan kita. Gereja Katolik itu gereja yang dewasa. Kita sudah 2000-an tahun ini diterpa masalah, begitu. Dan kita eksis, kita tetap dewasa di dalamnya. Jangan katakan nanti gereja Katolik akan hilang, akan hancur. No, tidak. Ya, tidak pernah. Ini gereja yang berdiri langsung di atas atau dalam dari warisan Yesus Kristus. Nah, kalau memang sudah hancur, sudah dari dulu hancur. Tapi pertahanan kita sampai sekarang itu wujud tanda gereja kita memang dikehendaki oleh Yesus Kristus. Dia yang mendirikan, karena itu dia minta kita nggak usah terlalu pedulilah dengan itu. Bukan tidak peduli kita cuek, tetapi yang kamu ceritakan itu aku, bukan mereka. Gitu. Ceritakanlah tentang aku, bagaimana aku mencintaimu, bagaimana aku mengantarmu, bagaimana aku mendampingimu, bagaimana aku menyelamatkanmu.
Jangan ceritakan bagaimana mereka membenciku. Kamu malah tidak kenal aku kalau kamu menceritakan mereka. Jadi nggak usah membela. Orang membela itu kan biasanya yang dibela itu ada di belakang punggung, kan? Jadi semakin kita membela, maka kita semakin membelakangi yang kita bela. Begitu. Daripada membela, mari kita memeluk supaya kita berhadapan muka. Itu. Menarik sekali Romo jawabannya ya. Justru jangan kita di belakang punggung, tapi justru kita memeluk ya, menceritakan bagaimana kasih Tuhan kepada kita. Nah, ini ada 2 pertanyaan Romo mengenai konten. Kelihatannya ini berminat menjadi YouTuber. Pertama dari Pak Cipto Cahyono. Bagaimana jika konsepnya adalah sajian humanisme umum yang diterima semua orang, tetapi dasarnya adalah ajaran-ajaran Katolik dalam wujud puisi, lirik, nyanyian, dan musik. Nah, yang kedua dari Ibu Bernadette Esther, menurut Romo, untuk orang awam, sebaiknya angle apa yang bagus untuk kita dalami? Apa yang kita bahas? Apakah membahas isi kitab suci? Cuman beliau khawatir bagaimana kalau terjadi salah tafsir. Itu dulu, Romo. Baik, terima kasih. Ini 2 pertanyaan yang saya sangat suka. Tunggu saya tulis dulu. Ya, ini ya. Iman Katolik atau kekristenan lebih tepatnya, itu sebetulnya sangat universal. Karena itu kita disebut Katolik. Katolik itu kan berarti universal. Ya. Umum. Sebenarnya kita sangat relevan bagi semua bentuk. Iman kita itu memang hanya orang yang memang pada dasarnya punya kebencian lah yang menolak. Tetapi gereja atau iman kekristenan ini sejak awal disebut Katolik, itu artinya universal. Kalau kita ingat peristiwa Pentakosta, ya, itu kita akan mendengar kisah di mana para murid itu bicara banyak bahasa, ada 20-an kalau dalam teks kitab suci itu. Artinya apa? Pewartaan mereka masuk ke semua telinga, bentuk bahasa, itu bentuk pemikiran itu bisa. Jadi pertanyaan tadi yang pertama, sangat terbuka, di mana kita menerangkan, bukan hanya menerangkan langsung seperti begini, tapi bagaimana kita menerapkan relevansi iman kekristenan dalam segmen-segmen kehidupan. Begitu. Misalnya, dunia itu butuh Yesus atau tidak? Sangat butuh. Nah, di situ kita masuk untuk menjelaskan apa relevansi kehadiran Kristus bagi manusia, apapun agamanya. Jadi, butuhkah dunia ini akan Yesus? Yesus itu hanya dibutuhkan oleh gereja Katolik atau dibutuhkan oleh non-Katolik juga atau oleh agama lain. Kita bisa menjelaskan itu dan ada jawabannya. Dan memang dia hadir untuk seluruh manusia. Karena itu tugas kita sebagai pewarta, sebagai evangelis atau sebagai misionaris, kita mungkin tidak lagi seperti dulu yang jalan kaki dari kampung satu ke kampung lain, tetapi kita bisa masuk dari HP satu ke HP lain, dari gadget satu ke gadget lain untuk mengatakan relevansi menjadi relevansi iman kekristenan bagi kehidupan itu A, B, C, D, dan sebagainya. Kalau mengamati materi-materi saya, ada materi-materi yang secara eksklusif untuk lembaga kita sebagai orang Katolik, tapi ada juga materi-materi yang sebetulnya kalau ditangkap umum, itu orang akan mengatakan, oh iya ya, kita butuh yang seperti itu. Ya, kita butuh Yesus Kristus, dunia membutuhkan Kristus. Dunia, iman Katolik, kekristenan itu relevan bagi semua bentuk telinga. Jadi, Bapak yang bertanya tadi, tentu bisa memasukkan unsur-unsur kekristenan di dalam segmen-segmen hidup kita, entah dalam karya-karya seni dan macam-macam, itu sangat bisa, sangat terbuka. Lalu bahasan apa yang bagus atau yang menarik untuk menjadi YouTuber khususnya yang awam? Saya mengusulkan, ini usulan saya sebetulnya sangat rindu ada channel yang mengungkapkan, banyak sih sudah sebenarnya yang mengungkapkan kayak Katoliku keren, ya, asiknya menjadi Katolik. Bagaimana cerita-cerita individu dikemas dalam bentuk podcast misalnya, tapi yang menceritakan tentang atau membahas asiknya aku dicintai Tuhan dan bagaimana aku mengalami Tuhan di dalam gereja Katolik.
Nah, ini. Saya pelan-pelan akan mengarah ke situ. Saya sudah punya angan-angan. Channel saya tidak selamanya akan saya tampil sendiri. Saya bisa coba saya tidak akan cari orang-orang hebat. Ini orang-orang hebat, biarlah memang sudah hebat. Saya akan mencari orang-orang yang tak pernah diangkat publik, tetapi memiliki pengalaman atau pendalaman iman yang bahkan orang-orang hebat pun mungkin tak punya. Saya akan cari yang seperti itu. Itu saya punya rancangan ke depan. Tapi bagus ini juga kalau bisa diambil oleh teman-teman kalian, menariknya menjadi Katolik itu apa? Bukan dari segi jumlahnya, liturginya indah, tapi aku temukan apa di dalam kekatolikan yang membuat aku akan betah selamanya dan tak akan berpaling dari sini. Karena orang masih bertanya itu, apa sih perlunya jadi Katolik? Apa sih, begitu. Mungkin begitu. Terima kasih Romo. Setelah tadi pertanyaan konten, ada 2 orang menanyakan bagaimana cara membuat judul video YouTube yang menarik supaya orang mau melihat, kemudian supaya ketika dilihat judulnya itu jangan hanya bom baptis, tapi ternyata kok nggak ada isinya gitu. Nah, bagaimana cara membuat judul? Itu pertanyaan dari Pak Albertus dan Ibu Yuvina. Silakan Romo. Saya nggak punya trik khusus. Kadang-kadang judul saya itu ya biasa-biasa saja sih. Saya nggak mau menjebak orang dengan judul lalu isinya ternyata nggak ada. Jadi memang benar teknik penjualan marketing juga menyangkut bungkus ya, cover depannya begitu, menyangkut judulnya. Kalau menarik orang akan lihat. Tetapi jangan terbiasa menipu. Artinya kalau memang kita isinya demikian, maka kita juga mesti konsisten dengan judulnya. Kalau tidak, nanti konten kita tidak akan dipercaya. Ini bahayanya. Mungkin 1-2 konten kita orang masih penasaran. Tetapi kalau kita mau konsisten di situ terus, lama-lama orang akan tahu kita punya taktik. Alah itu cuma bohong itu, cuma tulis. Akhirnya orang nggak akan lihat, orang nggak akan rekomendasikan atau tidak akan share begitu. Karena antara judul dan isi itu tidak tepat. Apalagi channel rohani itu Katolik lagi. Itu jangan cepat bermimpi akan booming atau akan cepat naik. Itu kita akan lambat ya, begitu. Dibanding dengan yang memang berisi hal-hal yang kontroversial yang diulas. Saya menganjurkan kita jangan ikut arus yang demikian. Kita jangan ikut arus yang demikian. Memang menanggapi sesuatu, membuat judul dengan cara yang heboh, yang menarik sekali, itu memang akan mendobrak kita, tapi sekaligus juga akan mempermalukan kita sebenarnya. Ternyata jualan kita kayak gitu. Nah, kita jangan menjatuhkan martabat gereja Katolik demi konten kita. Begitu. Terima kasih Romo. Nah, ini ada pertanyaan menarik lagi Romo dari Ibu Nancy. Apa tantangan terbesar Romo dalam menjadi YouTuber selama beberapa tahun ini? Menjadi YouTuber rohani nih Romo, gimana tantangan? Tantangan saya sih apa ya? Ya sebetulnya kalau mau jujur sih sebenarnya tantangan paling pertama itu ada beberapa yang tidak suka. Itu ya kalau mau jujur, ada beberapa yang kurang mendukung. Itu katakanlah bilang begitu. Tapi tadi saya katakan dalam uraian saya, kalau kita punya mimpi besar, kita juga mesti punya hati besar. Saya selalu membawa pewartaan saya ini dalam doa. Saya bukan bermaksud terlalu suci atau spiritualis, tidak. Tapi ini memang diperlukan. Kalau kita menjadi pewarta rohani, maka kita mesti menyertakan kerohanian kita juga. Ya. Hanya orang yang memiliki kerohanian dewasa yang akan bisa berwarta secara dewasa. Gitu. Tantangan pertama itu. Tantangan kedua, saya tergoda sekali untuk dapat keuntungan dari YouTube. Makanya saya menantang diri saya tidak mau pasang iklan. Saya bukan mau mengatakan yang lain itu tidak bagus ya, saudara-saudari. Bukan, saya bukan mengatakan itu. Tapi ini kiat pribadi saya sendiri. Saya kenal diri saya kalau nanti dapat uang, saya akan jangan sampai imamat saya malah kocar-kacir. Ya, tugas saya nanti malah terbengkelai. Saya terfokus kepada ini karena sudah suka dapat uang, dapat terus. Teman-teman banyak yang bilang, pasang saja Romo, pastor,
Karena itu kan bisa bantu orang. Ya benar, bisa bantu orang. Tetapi saya lebih kenal diri saya daripada Anda. Begitu. Nanti mungkin suatu saat akan, tapi untuk sekarang belum. Nah, tantangan-tantangan seperti itu yang saya miliki. Yang berikutnya, kejenuhan. Ini capek, kadang-kadang capek sekali. Apalagi kan sendiri, lalu editnya sendiri, ngomong sendiri, begitu. Jadi semua serba sendiri, ngetop-ngetop sendiri, senyum-senyum sendiri, semua serba sendiri, akhirnya capek dan tertidur juga sendiri. Begitu, jadi tantangannya ya hal-hal seperti itu. Tapi sampai sekarang, puji Tuhan, saya masih masih konsisten untuk berwarta, karena saya mau menjadikan ini bagian dari imamat saya. Begitu. Selanjutnya ada pertanyaan yang lumayan penting juga, Romo, ini ya. Kalau kita sebagai orang Katolik dan tertarik untuk mewartakan konten-konten rohani, apakah perlu seizin paroki atau keuskupan setempat, atau mungkin bisa juga dipantau tentang isi kontennya? Kalau tulisan kan ada imprimaturnya, Romo. Kalau YouTube nih imprimaturnya apa, Romo? Benar, ini benar sekali. Karena itu buatlah tim, ya. Buatlah tim kalau memang itu kelompok awam, tergantung dari segmen atau dari materi apa yang ingin disampaikan. Kita kan membuat konten itu tidak ada yang kejar. Artinya kita bisa untuk diupload minggu depan, kita mungkin bisa buat sekarang misalnya begitu. Jadi ada waktu cukup untuk kita membaca lagi materi ini cocok atau tidak dan sebagainya. Tergantung dari apa atau muatan apa yang ada di dalam konten kita. Kalau itu berupa ajaran gereja yang kita sendiri tidak yakin, ya kita perlu konsultasi. Tapi kalau itu memang kita kutip, misalnya kita ambil dari sana, tinggal kita bahasakan secara berbeda, tentu tidak perlu harus begitu. Mungkin hanya sertakan di catatan di bawah, ini diambil dari buku ini, dan sebagainya, seperti begitu. Untuk saya sendiri, banyak yang bertanya, Romo punya kata-kata di YouTube apa semua itu sah atau tidak? Begitu. Maksudnya apakah itu sudah imprimatur atau tidak begitu? Saya menilai dua hal. Ada yang memang sebetulnya menonton dengan menginterpretasikan saya dengan menonton sambil sebenarnya menyerap itu. Ada dua jenis penonton di YouTube itu. Ada penonton yang mencari sisi tidak bagusnya, ada penonton yang memang dengan hati terbuka untuk saya percaya pewartaan ini untuk saya, misalnya seperti itu. Jadi, saudara-saudari, untuk saya pribadi, konten-konten yang saya buat itu semua berlandaskan dengan Alkitab. Ya. Saya tidak mungkin akan menjual imamat saya untuk sesuatu yang saya sendiri ragu, atau saya sendiri menciptakan pengajaran-pengajaran yang sebenarnya tidak pernah diajarkan oleh gereja Katolik. Jadi sebenarnya saya bukan mengajarkan sesuatu yang baru, tidak ada yang baru yang saya katakan. Tetapi hanya membuat perspektif baru atas sesuatu itu. Begitu. Membuat menyajikan sesuatu yang mungkin tidak pernah terpikir, tapi sebetulnya itu sudah ada di depan mata, cuma kita mungkin tidak lihat. Dan saya mencoba untuk memperlihatkan sisi yang lain yang jarang disentuh. Itu saja sebetulnya saya punya channel-channel selama ini. Jadi bagi saya tidak harus mendesak pergi ke uskup untuk tanya materi ini layak enggak saya siarkan. Beberapa kali saya menghubungi dosen saya untuk berkonsultasi satu dua hal tentang ide-ide. Itu pasti ya. Saya kadang-kadang berjumpa chatting dengan dosen moral misalnya. Romo, saya punya ide atau gagasan begini. Menurut Romo bagaimana? Kalau nggak ada kontra di sana atau saya berani. Begitu. Jadi jangan takut untuk mengikuti channel Romo Deso. Nah, untuk Bapak Ibu yang lain yang mau terlibat dalam YouTube, saya pikir pertama buatlah tim, tapi kalau memang ketemu dengan ingin mengangkat hal-hal yang sensitif, yang membutuhkan pertimbangan lebih lanjut, jangan ragu untuk mengajak Romo diskusi, misalnya begitu. Itu menjadi hal-hal yang membuat konten kita bermutu atau tidak kehilangan arah dari iman Katolik. Begitu. Berikutnya Romo, pertanyaan-pertanyaan yang teknis dulu ya Romo, supaya Romo
ada kesempatan untuk bernafas nih Romo, kelihatannya juga masih banyak Romo nih pertanyaannya karena ada 200-an pertanyaan berikutnya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan teknis bagaimana mengambil materi gambar-gambar video orang lain di internet. Contoh gambar Santo Santa, video tentang Santo Santa. Apakah itu terkait hak cipta? Kemudian bolehkah mendapatkan email Romo untuk bisa berkonsultasi? Kemudian untuk durasi materi konten di YouTube itu sebaiknya berapa menit? Lalu juga bagaimana cara mendapatkan follower ataupun viewer di YouTube? Itu pertanyaan-pertanyaan teknis Romo. Karena berikutnya ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih seru lagi. Jadi silakan Romo. Oke, tentang hal-hal teknis itu, saya sendiri sih jarang mengupload video atau mengambil video dari orang lain baru saya tempel. Itu saya sejauh ingatan saya belum pernah ya. Ya, saya belum pernah mengambil video dari orang lalu saya taruh. Dan saya tidak terlalu pusing dengan hak cipta karena saya nggak monetize, saya tidak mendaftarkan untuk keuangan. Sehingga contoh kalau saya cover lagu sedang menyanyi, itu seringkali saya ditegur oleh YouTube. Ditegurnya apa? Karena harus menulis sumbernya misalnya begitu. Saya oh iya ya baru ingat sama saya. Tetapi YouTube sendiri mengatakan itu tidak akan mengganggu kontenmu. Karena apa? Karena engkau tidak masuk dalam bisnis begitu. Itu saya. Tapi kalau nanti Bapak Ibu mengiklankan tentang YouTube begitu, salah satu tentang undang-undang hak cipta itu perlu untuk ditaati. Nah, karena itu jangan tanya ke saya, tapi belajar. Saya pribadi saya tidak tahu tentang sampai sejauh itu. Ya, tentang teknik pengambilan gambar, lightingnya, lalu itu hal teknis yang saudara-saudari bisa dapatkan di YouTube. Banyak orang pandai di YouTube yang membagikan secara gratis. Kita tinggal lihat, oh begini, apa yang perlu disiapkan ini. Begitu. Lalu bagaimana menambah viewer atau subscriber? Hmm, saya bingung jawabnya, karena saya tidak punya trik untuk itu. Saya cuma buat orang nonton atau tidak, terserah. Lalu sebarkanlah di grup-grup ya, grup WA, Telegram, seperti begitu. Tapi semuanya bermula dari kualitas konten sebenarnya. Kalau konten kita berkualitas, itu nggak usah ragu untuk orang akan membagikan. Tapi kalau memang kita hanya menjual hal yang menyampaikan hal yang sebenarnya nggak mutu, ya jangan mimpi untuk dapat banyak viewers atau banyak konten. Juga orang akan malas untuk share. Mungkin 1-2 orang suka nonton, tapi sesudah itu apa sih ini, apa sih begitu. Tapi kalau memang dirasa seru, mengasihkan, nah orang akan ikut. Itu sebut hal yang mungkin nggak perlu ditanya di sini juga, Bapak Ibu, teman-teman sudah tahu lah itu. Begitu. Nah, Romo, ini tadi sebenarnya Romo sudah sempat menyinggung di awal, mungkin Romo bisa memberikan tambahan lagi. Pertanyaan dari Bapak Kevin Kellen, bagaimana tanggapan Romo terhadap orang-orang Katolik yang sangat kontra dengan saudari-saudari kita yang gereja non-Katolik, yang mengatakan kalau mereka adalah sesat atau mereka adalah nabi palsu. Padahal gereja Katolik dan gereja non-Katolik sebenarnya merupakan satu tubuh dalam Kristus. Nah, itulah yang saya katakan tadi, minimal untuk kita yang mengikuti kegiatan ini, jangan terbawa arus itu. Kita terkontaminasi, pewartaan kita terkontaminasi, ikut-ikutan dengan, mohon maaf saya katakan, teman-teman kita yang non-Katolik, yang kontennya lebih banyak berisi hal-hal yang demikian. Kita nggak usah ikut-ikutan, kita nggak perlu jadi front pembela Katolik. Ya. Karena nanti ujung-ujungnya, kita bukan malah menjadi pahlawan bagi gereja, tapi kita justru malah menjadi pembelot, bisa jadi begitu. Ya, kita malah mengotori sebenarnya kesucian gereja kita. Gereja kita ini sudah suci, bersih, dan mari kita jangan karena ambisi, karena emosi, lalu kemudian kita membuat konten yang sifatnya seperti itu. Ya, saya memang dalam beberapa tayangan, saya mengatakan misalnya kenapa orang Katolik tidak boleh ikut perjamuan kudus. Itu ajaran.
Jadi itu bukan tendensius untuk mengatakan, oh yang ini gereja sana tidak baik, bukan. Saya tidak mengatakan begitu, tapi memang orang Katolik harus mengenal imannya, jangan mencampur adukkan. Itu berlatar belakang, saya di sini ketemu dengan beberapa orang Katolik yang karena gerejanya jauh, gereja Katolik itu jauh, dia lebih bergabung dengan teman-teman yang Protestan dan mengatakan, Romo, saya juga ikut Ekaristi. Maksudnya, saya ikut itu perjamuan, gitu. Dapat roti juga yang sama, anggur juga begitu. Nah, saya berpikir, saya mulai menjelaskan di situ tentang suksesi apostolik dan sebagainya. Jadi, saya menjelaskan dari sisi kekatolikan tanpa tendensius untuk mengatakan yang itu sesat, yang itu tidak benar, begitu. Saya berharap nanti kalau ada dari kita yang bermunculan atau sedang menggeluti YouTube sebagai YouTuber Katolik dan membahas tentang tema-tema iman, tolong bertahan diri dari emosional, begitu. Jangan melibatkan emosi dalam pewartaan. Itu kan sama dengan begini sebenarnya. Kalau khotbah, ada beberapa romo yang marah-marah, ya. Khotbahnya memang untuk semua orang, tetapi sebenarnya dia maksudkan untuk satu orang di situ, begitu. Nah, sama juga dengan seperti ini. Karena itu, bebaskan dulu diri kita, pikiran kita dari emosi, supaya netral, supaya pewartaan yang kita akan rancang, itu menjadi pewartaan yang arahnya mencintai Kristus daripada membenci musuh. Mungkin begitu. Romo, ini sebelumnya ada permintaan untuk doa malaikat Tuhan dulu. Kita Saya berdoa sudah dari dulu, tadi Romo. sebenarnya. Oh, sorry, gimana ini? Saya di sini jam 1 sekarang. Oke, mari Oh, kita iya, mari berdoa. kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, Romo, ada pertanyaan menarik kembali, Romo, terkait yang tadi lagu, Romo. Terima kasih, Romo, untuk lagu rohani. Ternyata kita harus lihat lagu dan isinya ya, bukan hanya karena enak didengar, tapi harus hati-hati dalam memilih lagu, terutama untuk ibadat. Nah, untuk hal ini, Romo, apakah boleh diberikan referensi kira-kira kok lagu-lagu itu mengacunya sebaiknya mengacu kemana? Kemudian pertanyaan satu lagi, tadi Romo sempat singgung bahwa lagu yang Tuhan izinkan itu sebenarnya bukan mengandung nilai Katolik gitu. Nah, itu apakah boleh dijelaskan, Romo? Oke, baik. Benar saudara-saudari bahwa kita hidup dengan teman-teman kita yang Protestan yang memiliki nilai seni lagu-lagu karismatis yang diciptakan begitu banyak. Ya. Mau tidak mau kita hidup dengan konteks yang demikian. Tapi kita mesti sadar juga bahwa kita ini adalah anggota gereja Katolik yang juga memiliki pedoman-pedoman dalam ekspresi iman kita. Ya.
Kalau Bapak Ibu perhatikan, mungkin beberapa kali mengalami, bahwa romo-romo di paroki akan mengatakan lagu-lagu yang akan dipakai, tolong diberitahu dulu atau tolong disampaikan dulu seksi liturgi, tolong memperlihatkan mana teks yang akan dipakai dan sebagainya. Tujuannya pertama-tama bukan romonya mau sok tahu, romo tahu apa, kamu nggak pernah belajar musik kok, gini-gini. Bukan. Tetapi pandanglah dan lihatlah sisi yang lainnya. Karena memang Gereja Katolik sangat selektif untuk mengakomodir teks-teks yang seringkali lari dari spiritualitas kekatolikan. Saya dengan berani mengatakan, nanti mungkin kalau memang saya keliru, saya akan gentleman juga untuk mengkoreksi pandangan saya. Ini bukan pandangan gereja umum ya, saya tidak mengatasnamakan itu, cuma saya mengajak Anda untuk cermat. Ya, mungkin belum ada yang mengkritik, tapi semoga saya dibenci karena kritik ini supaya orang semakin lihat begitu. Contoh syair dengan kata-kata, bila sesuatu terjadi atas izinmu, itu pasti yang terbaik bagiku. Saya tidak tahu apakah di kelompok kita yang sedang ikut ini ada yang ikut kemarin di Zoom, saya tidak tahu, tapi kalau ada mungkin pengulangan. Ya. Itu lagu tersadis yang pernah ada, begitu. Saya tidak pernah menjumpai sisi baik dari bencana banjir yang menewaskan orang di sana untuk saya di sini. Kalau di balik wabah COVID atau di balik jatuhnya pesawat, di balik kepahitan-kepahitan yang dialami, kemudian orang menemukan makna baru, bukan berarti demi makna baru itu Tuhan sengaja mendatangkan kepahitan. Tetapi Tuhan ada di dalam kepahitan, dengannya lah kita kemudian menemukan makna baru. Jadi Tuhan tidak sengaja mendatangkan tsunami untuk membuat tsunami di Aceh untuk membuat orang di Jakarta mengalami kebaikan. Atau itu naif, saudara-saudari. Ya, nantilah mungkin kalau setia nonton nanti saya akan ulas ini, tapi terlalu panjang di durasinya 1 jam. Kemarin pembicaraannya itu saya sudah potong-potong, tapi 1 jam. Tapi coba ikuti saja kalau yang punya waktu, nanti di channel saya akan tiba pada penjelasan itu. Ya, itu. Jadi kita mesti cermat. Jangan karena ya enak didengar, ada kata Yesus, lalu berarti itu sudah rohani, sudah oke. Enggak, begitu. Nah, Gereja Katolik konsisten di situ. Makanya kita memiliki buku resmi nyanyian. Ada bakti, puji syukur, ada jubilate, ada SKB dulu, dan sebagainya. Itu buku-buku resmi nyanyian-nyanyian Katolik. Orang kan mengatakan, nggak asik Romo kalau kita karismatik terus nggak menyanyi lagu-lagu ini. Karena itu mungkin perlu membuat tim lagu, misalnya, mungkin perlu itu, menciptakan lagu-lagu rohani yang tidak sampai kemudian menyimpang dari spiritualitas Yesus Kristus. Ya. Mungkin bukan menyimpang dari spiritualitas Katolik, tapi menyimpang dari spiritualitas Yesus Kristus. Ya. Ini krusial. Ini akan panjang kalau ngobrol tentang hal ini, nanti malah jadi materi baru. Jadi mungkin lanjut ke pertanyaan lain, silakan nanti ikut di channel saya unggah apa yang saya bicarakan kemarin. Terima kasih Romo. Benar, ini pemilihan lagu juga ternyata sesuatu yang krusial ya Romo ya. Jadi sebaiknya kita juga nanti ikuti penjelasan Romo lebih lanjut di channelnya, karena benar-benar materi baru, bukan hanya sampai maghrib kita bisa bahas, tapi sampai minggu depan ini kita bisa bahas ini ya. Oke, berikutnya Romo ada pertanyaan lagi. Nah, kalau misalnya sudah mempunyai channel Romo, kemudian dia memberikan pengajaran dan pengajarannya itu kemudian ternyata ada yang salah. Bagaimana caranya mengatasi ketika kita sudah menyiarkan tapi ternyata ditegur dan ada pengajaran yang salah? Apakah langsung di take down atau kita sebaiknya memberikan ada satu lagi tambahan? Jadi yang dimaksud ajaran kita sebelumnya itu apa? Pertama, ya tentu mengantisipasi, ya, mengantisipasi kemungkinan itu. Ya, kita perlu mengantisipasi. Ya, kita perlu mengantisipasi jangan sampai hal itu terjadi. Ya, karena itu jangan tergesa-gesa. Ya,
Jangan tergesa-gesa. Tadi saya ulang-ulang katakan, ini kalau sepertinya pertanyaan ini sudah berapa kali, jadi mungkin perlu untuk dicatat, diingat untuk kita semua. Jangan terlalu libatkan emosi ketika berwarta. Libatkanlah iman, begitu. Atau pakailah ketika hati lagi netral, ketika kita tidak terlalu batin kita tidak terlalu ada permasalahan. Nah, itu pewartaan kita menjadi pewartaan yang yang baik, yang benar, begitu. Kalau tidak, nanti akan justru terbelokkan. Ya, iblis itu masuknya di emosi-emosi kita itu. Nah, karena itu saudara-saudari, kalaupun sudah terjadi, ya milikilah kerendahan hati untuk mengatakan keliru. Jadi, saya tidak tahu bagaimana teknisnya, tergantung dari konten itu. Ya, nggak bisa dibahas di sini harus bagaimana. Tapi dilihat kalau memang kontennya itu fatal, ya harus kita tutuplah atau kita tarik begitu. Tapi kalau hal-hal yang hanya membutuhkan klarifikasi, penjelasan tambahan, ya mungkin perlu ada seri keduanya dan sebagainya. Begitu. Intinya, kalau kita sudah tahu atau sudah pernah mengalami itu, ya perlu antisipasi yang lebih serius supaya konten kita tidak menjadi konten yang labil. Ya, hari ini ngomong begini, besok dia sudah koreksi lagi begitu. Jadi jangan sampai hal itu terjadi. Begitu Ibu, Saudara. Terima kasih Romo. Nah, Romo ini sebenarnya banyak yang berminat kalau misalnya berkonsultasi dengan Romo itu bagaimana Romo? Karena beberapa rekan ternyata mereka sudah mempersiapkan untuk konten-konten yang mungkin bisa diupload di YouTube, tapi butuh konsultasi dan meminta alamat email Romo untuk konsultasi lebih lanjut tentang channel, kemudian juga tentang konten. Ada dari Pak Yohanes Lende, ada dari Charles. Kira-kira seperti apa Romo nanti boleh atau enggak, ada dari Pak Stanley. Kemudian ada 3 orang lagi mengharapkan apakah ini nanti akan ada pelatihan lanjutan Romo mengenai tema ataupun mengenai penyiapan pewartaan digital. Terima kasih Romo. Baik. Ya, sebenarnya jangan konsultasi dengan dengan saya menyangkut semua itu begitu. Di tempat kita masing-masing ada pastor paroki. Nah, itu pertama. Ajaklah ngobrol. Kalau memang kita punya niatan atau kita punya kerinduan untuk berwarta. Nah, gereja kita itu pertama-tama adalah teritorial. Memang sekarang sudah berkembang menjadi ada gereja YouTube, Facebook dan macam-macam. Tapi kita itu sebenarnya teritori. Jadi apa yang saudara-saudari lakukan dari teritori Anda, penanggung jawab utama penyiaran itu adalah pastor paroki. Itu. Jadi jangan langkahi pastor paroki untuk berwarta. Nah, kita Katolik lain jalurnya. Bukan berarti pastor paroki berwenang atas semua hal. Untuk hal iman, dia tanggung jawab. Jadi ketika saudara misalnya Bapak Ibu ada di satu wilayah misalnya, maka kita tentu tahu paroki kita paroki apa. Jadi kalaupun kita mau aktif di media sosial menyangkut pewartaan, berani mewartakan, kita perlu juga melibatkan pastor paroki, bukan berarti sedikit-sedikit ke sana, sedikit-sedikit ke sana, tidak. Tapi untuk hal-hal yang kita memang membutuhkan konfirmasi, membutuhkan kita sendiri tidak yakin, kita sendiri ragu, dan jangan sampai nanti ini jadi skandal atau menjadi justru membias ke hal-hal yang tidak benar. Nah, kita mesti itu ke sana. Karena dia penanggung jawab Anda sebagai umatnya di teritori itu. Jadi jangan pernah melangkahi. Karena itu di beberapa channel Katolik yang mengatasnamakan gereja Katolik, seperti misalnya Crusader Network yang dulu heboh sekali, mungkin saya yang sudah tidak ngikutin lagi sekarang sehingga saya sudah tidak muncul di rekomendasi YouTube saya. Itu bagi saya, jujur saya harus katakan, saya agak, bilanglah kecewa. Saya tidak tahu apakah pewartaan Katolik yang seperti itu ada unsur kerendahan hati nggak dari pewartanya. Memang banyak hal kita bisa katakan benar. Ini benar, benar, benar. Semuanya bisa benar. Tapi kebenaran paling tinggi itu kerendahan hati. Kita rendah hati nggak mengkonsultasikan kita punya konten.
ketika kita mengatakan gereja Katolik begini, gereja Katolik begitu, lalu mengatakan ini atas nama cinta, karena saya mencintai gereja Katolik, maka saya mengatakan itu pembenaran diri. Kalau memang kau betul-betul mencintai, salah satu tanda cinta atau kasihmu, Paulus mengatakan kerendahan hati. Jadi kalau kemana kita harus rendah hati? Kalau itu menyangkut iman, gereja Katolik memiliki magisterium, memiliki ada hierarki pada mereka lah. Kalau kemudian kita tidak diizinkan karena materi sensitif dan seterusnya, dan lagi-lagi ketaatan itu bagian dari kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati, konten kita menjadi konten yang berdiri sendiri, menjadi pewartaan diri sendiri. Dan iblis suka masuk di situ. Sebenar apapun, selogis apapun yang ingin kita wartakan, sedetil atau fakta yang memang benar, gereja Katolik pernah begini, gereja Katolik sangat manusiawi ya, karena itu bisa diutak-atik. Dan kita seperti sosok yang silahkan mau mengapa-apain kami. Gereja Katolik tidak punya kayak pasukan yang harus membela dan sebagainya. Nah, kita terserang itu, kemungkinan diserang semakin besar, termasuk oleh warga kita sendiri. Karena itu, sekali lagi, kerendahan hati. Jangan melangkahi otoritasmu ketika berbicara tentang iman. Jangan karena studi sedikit mengenai gereja, studi sedikit mengenai teologi, entah mungkin mantan frater, atau mungkin mantan romo juga, lalu kemudian seakan-akan sudah tahu, lalu nggak perlu pastor paroki. Ini Katolik yang nggak beres, begitu. Jangan seperti itu. Kalau memang ingin berwarta, dan pewartaanmu membutuhkan konfirmasi, datanglah pertama ke pastor paroki. Kalau Anda merasa pastor parokiku ngeyeh-ngeyeh, nggak punya apa namanya pengetahuan yang mumpuni misalnya, atau mungkin karena sudah tua, tidak terlalu lagi memperdalam, ya cari yang lain. Tapi setidaknya jangan pernah melangkahi hierarki untuk berbicara tentang iman, begitu ya. Kecuali konten misalnya sharing rohani, nah itu saya pikir oke lah. Tapi untuk hal mengajar itu perlu untuk memperhatikan hierarki. Begitu. Terima kasih Romo, tadi kata-katanya sangat luar biasa. Jadi ketaatan itu bagian dari kerendahan hati, dan kebenaran yang utama adalah kerendahan hati. Dalam pewartaan kebenaran tentunya kita juga harus rendah hati ya. Untuk yang pertama kali kita cek, ya, yang paling terdekat adalah pastor paroki kita. Betul ya Romo ya? Terima kasih banyak Romo. Pertanyaan-pertanyaannya saya rasa sudah semua di sini. Romo sudah jawab. Ada satu lagi tanggapan saja Romo sebenarnya, yaitu dari Ibu Anista Prameswari. Beliau setuju sekali dengan pemilihan lagu-lagu tadi ya Romo, lagu-lagu rohani, terutama juga yang menyangkut lagu-lagu Bunda Maria tadi. Karena banyak dari Katolik itu ternyata mengadaptasi juga lagu-lagu dari Kristen juga gitu ya. Demikian Romo. Apabila Baik. masih ada pertanyaan, mungkin silakan kesempatan terakhir. Atau ada yang ingin Romo sampaikan, mungkin ada yang Romo ingin pertegas lagi dalam pewartaan Katolik melalui dunia digital, terutama dalam melalui konten YouTube ini. Saya pikir hampir semua yang saya katakan tadi itu nadanya tegas. Nada lagi saya mau tegaskan. Cuma tadi tentang email, silahkan, saya punya email mscsapi@gmail.com. Jadi silahkan bisa konsultasi ke situ. Sebetulnya bisa terlihat dari kalau membuka YouTube ya, itu akan terlihat emailnya. Bisa dilihat dari situ sebenarnya. MSC Sapi digabung huruf kecil pakai Y, MSCSAPY baru @gmail.com. Kalau ada yang mau ke situ silahkan. Oke, kemudian ini ada dua orang yang resen, mungkin mau bertanya secara langsung. Pak Eki Junedin, silakan Pak. Suaranya belum keluar Pak.
Silakan di-unmute terlebih dahulu. Oh, suaranya belum terdengar. Halo Ibu, Bu Grini. Ya, sekarang sudah Pak, silakan. Oh ya, baik, terima kasih. Ya. Pertama saya sangat senang sekali hari ini akhirnya bisa berinteraksi dengan Romo Abah. Jadi saya seperti mengikuti retret ini Romo, selain diberi pengalaman-pengalaman tetapi juga diteguhkan sungguh. Karena saya boleh dibilang juga YouTuber pemula, saya mengelola satu channel Karmel YouTube untuk komunitas kami Biara OCD di Jogja. Jadi beberapa hal yang saya bisa tangkap dari Romo, pertama memang butuh passion ya ternyata untuk bisa berbagi. Pertama butuh. Lalu mengenai pengorbanan, saya tahu merasakan pengalaman juga Romo, waktu yang diberikan untuk ini memang tidak sedikit. Nah, jadi ternyata bukan hanya cinta yang butuh pengorbanan, tetapi untuk berkorban juga itu butuh cinta yang besar. Lalu sebagaimana Romo katakan, untuk bisa berbagi itu kita harus punya sesuatu dulu. Ungkapan Latin nemo dat quod non habet. Jadi tidak ada orang yang bisa memberi dari apa yang tidak dia miliki. Terima kasih untuk beberapa poin penting yang Romo gariskan. Mungkin sharing saya mungkin bisa membangkitkan mungkin dari pengalaman Romo kira-kira bagaimana nanti. Pertama, bagi saya sebetulnya untuk era sekarang itu yang hadir di YouTube itu banyak sekali konten-konten yang bermutu, tetapi seperti dalam tanda kutip masih tersembunyi dari akses umat kita. Karena apa? Karena mungkin promosinya atau akses yang memungkinkan orang untuk ke channel kita itu yang kurang. Mungkin tadi Romo sudah singgung memang tidak punya strategi khusus, tetapi mungkin Romo bisa menyampaikan kira-kira bagaimana untuk kita paling tidak seperti halnya konten-konten yang mungkin kurang membangun keimanan kok begitu laris, bagaimana strategi kita untuk menjadikan konten yang ya kita siapkan betul-betul itu bisa juga memerangi media sosial dalam arti itu. Kalau konten yang tidak baik sudah berseliweran di mana-mana, cara kita untuk menabur semakin banyak konten yang baik itu kira-kira strategi bagaimana, Rom? Itu yang pertama. Nah, lalu yang kedua, juga mungkin agak teknis, tetapi ini berkaitan juga ya agak substantif juga menurut saya. Gaya Romo saya mengikuti itu seperti kan mengimitasi gaya mimbar atau juga monolog, tetapi kok banyak yang ikuti. Saya jadi bertanya-tanya, ternyata pertama bukan hanya soal kemasan, tetapi juga memang isi yang paling mempengaruhi. Nah, saya jadi penasaran, kira-kira mungkin Romo pernah buat survei singkat, rata-rata viewers Romo itu usianya berapa ya? Apakah mungkin dengan gaya seperti ini juga masih meminati kaum muda, kaum milenial, paling tidak generasi saya lah saat ini. Itu saja dari saya Romo, terima kasih untuk kesempatan yang baik ini. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Baik, terima kasih. Ini Frater apa Romo ya tadi ya? Saya Frater Teologan. Oh oke, Frater. Terima kasih Frater untuk afirmasinya bagi saya. Terima kasih juga sudah mengikuti ini dan sudah turut berbagi. Memang begini saudara-saudari, para pendengar siaran yang mengikuti hari ini Zoom ini, kadang-kadang kita itu terjebak di iri hati. Ini benar. Maksudnya begini, ketika salah satu dari kita naik, sama-sama Katolik loh ini, itu nggak mudah bagi kita untuk mendukung, malah kita ingin kasih turun. Begitu. Saya kalau ada orang meneruskan sebuah channel atau sebuah YouTube ke saya, langkah apa yang pertama saya buat, saya langsung buka, saya subscribe, meskipun saya belum punya kesempatan nonton. Sesudah itu saya akan bantu share. Begitu. Sejauh isinya itu memang untuk hal yang memang saya pikir ini mendukung, atau ini usaha untuk pewartaan iman. Mungkin awalnya terasa biasa, tidak semua langsung tiba-tiba luar biasa. Saya dulu juga memulai dengan hal yang sangat biasa, begitu. Tetapi bentuk dukungan dari sesama umat Katolik, itu kemudian membuat orang yang punya hati untuk pewartaan itu merasa didukung, atau merasa dihargai, sehingga dia akan berkembang lebih. Begitu.
Jadi kalau kita nggak menghargai usaha orang, tidak orang tiba-tiba jadi S1, tapi dia mulai dari SMA. Jadi kita mendukung yang baru mulai ini, itu juga membuat kemudian apa yang kita dukung itu bisa berkembang. Ibaratnya subscribe, kita mensubscribe, men-share, itu ibaratnya pupuk bagi mereka. Kalau kita tidak suka dengan kontennya, kita bisa kasih komentar di bawah, di kolom komentar, dan seterusnya. Tapi lagi-lagi, kadang-kadang kita terjebak dari iri hati. Ya. Bahkan untuk sesama anggota tarekat juga bahkan, tidak semua yang serta-merta menerima. Begitu ada yang mengenyitkan dahi, ada yang begitu mencintai, tapi kita masih terbuka dengan reaksi itu. Tetapi kita mungkin bukan pewarta. Saya tadi mencatat di sini, kita mungkin bukan pewarta, tapi kita mesti mendukung pewarta. Jadi keprihatinan Frater Eki tadi, itu juga sebetulnya menjadi keprihatinan saya. Kalau ada orang mau mulai sesuatu yang dirasa itu, bukan dirasa, yang memang terlihat itu positif, yang memang itu akan membuat gereja semakin dikenal, mengapa kita begitu berat untuk share, atau untuk subscribe, atau untuk mendukung? Kadang-kadang kita begitu saja. Jadi, nah ini karakter ini kita perlu benahi. Jadi saudara-saudari, minimal untuk kita yang ikut ini, sudah ada 110 orang tadi yang ikut, nanti Eki, nanti ada 110 subscriber baru akan masuk di channel Anda, begitu ya. Jadi, dukunglah channel-channel pewartaan. Dukunglah itu. Kita begitu mudah mengklik subscribe, share untuk hal-hal yang lain, sedangkan untuk sesama kita yang Katolik, kita tidak dukung. Ya, begitu. Jadi, mari kita mendukung. Jangan menjadikan prestasi atau usaha dari sesama warga Katolik kita seperti rasa nggak baik, atau bukan nggak baik, tapi kita seperti jengah untuk meneruskan, untuk mendukung. Ini penyakit, iri hati itu penyakit, dan ini Anda akan membenarkan itu. Nanti kalau ada yang akan mulai dari sebagai YouTuber atau sebagai wartawan, penulis, hal ini yang pertama-tama akan didapat. Ya. Pemirsa saya itu rata-rata dari umur 20, saya ada di analisa, kalau membuka di YouTube Studio itu kita bisa lihat analisa siapa saja yang nonton. Yang paling banyak mendominasi siaran saya itu usia 40 sampai 60 tahun. Itu presentasinya banyak sekali. Sedangkan yang nonton di usia 17 tahun ke atas itu sedikit lebih rendah daripada yang usia 35 sampai 60 tahun. Itu bisa dilihat dari analitik di YouTube Studio. Ya, saya sering memperhatikan itu. Sehingga saya punya trik, kalau usia yang nonton saya sedikit, maksudnya yang lebih banyak di sini, maka sepertinya saya mesti tambah sesuatu yang mungkin usia segini akan suka begitu. Jadi kita mesti juga teliti dan pintar-pintar juga untuk membaca grafik yang ditunjukkan oleh YouTube. Kita itu sebetulnya dicintai, produk kita itu lebih dicintai oleh kelompok kategori apa begitu. Ya. Jadi nanti bisa dilihat Frater di kolom atau di bagian analitik konten, itu akan terlihat kontennya Frater itu lebih diminati oleh usia berapa begitu ya. Nanti baru mulai timbul ide sasarannya Frater untuk usia keberapa. Saya tidak mau terlalu mengubah, karena kalau saya tiba-tiba mengubah, nanti justru saya kehilangan banyak. Misalnya begini, saya biasa konten saya dicintai oleh usia-usia 35 tahun, 40 sampai 60. Tiba-tiba konten saya kekanak-kanakan untuk menggait anak-anak muda, malah mereka yang akan nggak nonton. Dan saya belum tentu akan mendapatkan anak muda. Begitu saja. Jadi saya konsisten untuk mempertahankan gaya ini. Sesekali saya isi untuk lagu, yang hal-hal yang bukan sesuai itu, tapi untuk sekedar selingan. Begitu, Frater Eki. Terima kasih Frater Eki pertanyaannya. Channel Frater Eki adalah Karmelit Cup ya, dari Karmel OCD Jogja. Ya. Pertanyaan terakhir mungkin dari Pak Yohanes Lende ya. Pak Yohanes Lende tadi minta untuk unmute. Silakan Pak Yohanes.
Pak Yohanes, apakah jadi bertanya? Silakan. Halo, selamat siang Romo. Selamat siang, Bapak. Oke, saya Frater Romo. Oh, Jadi, Frater juga, maaf. oke Romo. Channel yang paling saya suka untuk nonton di YouTube ya channel Katolik Romo, Romo Deso dengan salah satunya yaitu Mea Culpa. Saya melihat judul channelnya biasa-biasa saja tapi isinya bagus Romo. Nah, saya pernah membuat juga satu daftar saya pernah membuat nama channel lalu daftar acara yang akan saya isi, daftar kontennya Romo. Lalu kemudian saya berkonsultasi dengan orang-orang yang saya anggap kompeten untuk memberi masukan kayak gitu Romo. Lalu di situ justru saya mendapat tantangan, dikatakan jangan terburu-buru untuk membuat channel atau apalah Romo. Maka saya pertimbangkan juga itu untuk tidak segera membuat channel. Bagaimana Romo memberi masukan, apakah kita perlu punya pendirian sendiri untuk membuat suatu channel atau memang kita harus perlu juga untuk mempertimbangkan masukan-masukan juga. Karena Romo tadi juga pernah menyinggung tentang ada orang-orang juga yang justru tidak mendukung ketika yang lainnya ingin berkembang atau apalah Romo. Mungkin Romo memberi masukan. Terima kasih. baik, terima kasih, Frater. Memang posisi Frater yang bukan mempersulit, tapi memang berada dalam posisi yang akan mempersulit Frater sendiri ya, begitu. Artinya begini, kita sebagai biarawan atau sebagai calon rohaniwan itu memiliki regulator sendiri mengenai apa yang perlu kita lakukan. Jadi berbeda dengan kaum awam yang memiliki kebebasan lebih daripada kita. Ya, seorang frater untuk saat ini Anda yang perlu Anda lakukan taat kepada formator. Itu saja. Jadi kalau formator katakan tidak perlu, meskipun kita bilang ini benar, ini akan mendukung, tidak usah berargumentasi untuk itu, Anda sedang dibina. Saya juga dulu sebelum bertugas sebagai pastor paroki, saya sebagai pembina frater-frater, saya juga mengatakan itu. Jangan ada diskusi ketika seorang pimpinanmu mengatakan sebuah argumen atau sebuah kebijakan untukmu. Saya cerita sedikit, saya suka teater dulu. Ya, saya suka sekali teater. Kemudian ada satu pastor yang mengatakan, Abah, kalau kamu ingin tetap jadi pastor, kamu coba tinggalkan teater itu. Ya mungkin dia tidak maksud tinggalkan mentah-mentah, tapi tidak usah terlalu serius di teater. Begitu, karena menurut dia orang-orang di dunia teater jarang ada yang jadi pastor. Begitu. Waktu itu ceritanya, bukan umum, tapi konteksnya pada waktu itu. Saya potong kompas, saya tidak mau lagi tawar-menawar. Saya percaya bahasa dari pimpinan, bahasa dari pembina saya, itu cara Tuhan membentuk saya, begitu. Dan saya masuk, saya ikut. Saya tidak lagi terlalu serius di teater, saya 1-2 kali ikut, bermain, dan tapi tidak lagi seperti menekuni seperti dulu sampai tidak mandi. Kadang-kadang orang-orang seniman itu kan sampai rambutnya acak-acakan. Semakin acak-acakan tuh semakin menarik, katanya begitu kan. Saya juga dulu tipe-tipe model gitu. Tapi saya sudah ditegur oleh pembina saya, maka saya ikut. Nah, termasuk itu. Saya tidak tahu frater sekarang ada di pembinaan sebagai apa atau ada di mana, tapi ketika memang frater aktif, maka ikutlah kata-kata dari formator. Kalau dibilang nggak usah buat YouTube, nggak usah. Begitu. Nanti ada waktunya Tuhan akan menentukan jalanmu. Begitu. Kalau memang roh membimbing Anda untuk menjadi pewarta, mungkin bukan YouTube, mungkin bukan yang lain, tapi passion Anda akan sampai di sana. Begitu. Jadi, menjadi pewarta rohani itu bukan pertama-tama ambisi pribadi, tetapi itu adalah panggilan ilahi. Coba pahami itu. Ya. Menjadi pewarta digital itu bukan pertama-tama tentang ambisi pribadi, pendapat pribadi, tapi juga lebih menyangkut panggilan ilahi. Kalau kita memang merasakan itu, sekalipun nggak ada yang nyuruh, kita dengan sendirinya akan jalan. Karena Tuhan tahu engkau akan terpakai kalau engkau ada di sini, misalnya seperti itu. Jadi, saya punya pandangan untuk frater, untuk sekarang,
Tidak ada kata kunci lain, taatlah dulu. Begitu. Terima kasih Romo, acaranya sungguh luar biasa ya hari ini, banyak sekali pertanyaan dan sangat hidup diskusinya dari awal hingga akhir. Jadi Bro and Sis, tadi Pak Eman juga penulis majalah Shalom. Majalah Shalom itu secara digital itu bisa dibaca dan diunduh dari website bpkkaj.com. Jadi silahkan buka website bpkkaj.com, kemudian unduh majalah Shalom yang lama-lama di sana. Kemudian juga untuk channel dari Romo Abba, namanya channel YouTube-nya channel Romo Deso. Mari kita ikuti dan kita dukung terus supaya pewartaan-pewartaan ini bisa menjadi berkat bagi lebih banyak orang Katolik lagi di luar sana. Dan juga tadi ada channel Karmel YouTube yang tadi dikelola oleh Frater Junaidi tadi, OCD dari Yogyakarta. Terima kasih, kita sudah sampai di penghujung acara dan ada berita gembiranya bahwa pelatihan ini akan berlanjut tadi dari Pak Suwandi Tanto selaku penyelenggara dari media komunikasi BPK. Kapan waktunya akan ditentukan kemudian ya, mungkin kita perlu diskusi lagi dan untuk para narasumber dan lainnya. Nah, sebelum ditutup tentu kita nanti doa penutup akan dipimpin oleh Pak Eman dan sudah itu mohon berkat dari Romo sebelum kita melanjutkan aktivitas kita masing-masing. Terima kasih sekali Romo atas waktunya berkenan hadir bersama kami, memberikan pencerahan, memberikan semangat, juga memberikan banyak kata kese ya, terutama tadi banyak yang terkejut dengan masalah lagu rohani yang kelihatannya sepele karena udah terbawa arus, tapi kita harus juga lebih banyak berhati-hati juga. Terima kasih Romo. Pak Eman, silakan Pak Eman untuk doa penutup. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Allah yang baik, Allah yang berbelas kasih dan mencintai kami. Terima kasih Engkau telah menyertai kami dalam berbagai sisi kehidupan kami. Kami ingin berjuang, ingin berusaha menjadi anak-anak-Mu, dan sedapat mungkin menjadi saluran berkat dan pewarta-Mu. Hari ini kami telah mengikuti sesi yang membekali kami untuk menjadi seorang menggunakan media sosial yang ada. Kiranya hal-hal yang telah kami dapatkan sungguh boleh meneguhkan keinginan kami untuk menjadi pewarta, untuk memberikan pencerahan bagi dunia sekitar kami. Sertai kami dalam langkah-langkah kehidupan kami ke depan, agar hidup kami dan keterampilan yang kami miliki sungguh menjadi berkat. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan berpisah, kami akan melakukan kegiatan kami masing-masing. Kiranya Engkau menyertai kami, agar hari demi hari kami boleh menjadi sesama yang menjadi berkat bagi sesama yang lain. Terima kasih Allah Bapa di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu untuk kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Silakan Romo. Tuhan sertamu. Dan serta Saudara-saudariku, kita semua dalam perjalanan hidup kita selanjutnya, dalam keterpanggilan kita untuk mencintai gereja Katolik, dalam tugas perutusan hidup kita masing-masing, kita berada dalam bimbingan, dalam perlindungan dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Bro and Sis yang sudah sangat setia dari pagi hingga siang hari ini ya, menjelang sore. Juga terima kasih sekali untuk narasumber yang luar biasa, Romo Yohanes Susanto MSC, Pak Eman Dapaloka, sampai kita bertemu pada webinar dan juga pelatihan selanjutnya. Sama-sama.